Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nikmatun Yaya, SEMSI AKT, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah bekerja sama untuk menyusun presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan anggota kelompok saya. Saya Lulu Hairunisa Nur Afifah. Saya Jovan Artamiguna. Saya Maya Dwi Rahmawati. Dan perkenalkan, saya Rina Usnamiranti yang hari ini akan menemani kalian sebagai moderator dalam sesi presentasi yang cukup menarik di pagi hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari, yaitu etika dalam bermedia sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap orang dari berbagai kalangan usia dan latar belakang memiliki akses dan aktif menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan, mulai dari berbagi informasi, berkomunikasi, hingga membentuk opini publik. Namun, kebebasan berekspresi yang ditawarkan media sosial seringkali disalahgunakan. Tidak jarang kita menemui konten yang bersifat provokatif, hoaks, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa kecakapan digital saja itu tidak cukup. Kita juga perlu memiliki etika dalam bermedia sosial. Nah, teman-teman, dalam sesi ini kita akan membahas pentingnya bagi kita untuk memahami dan menerapkan etika bermedia sosial agar interaksi digital dapat berlangsung secara sehat, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Yuk kita simak bersama dan gali manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang telah mempersiapkan penjelasan seputar etika dalam bermedia sosial, mulai dari pengertian sampai dengan contoh kasus. Yang pertama, ada pengertian umum media sosial. Media sosial adalah suatu bentuk teknologi berbasis internet yang memungkinkan individu, kelompok, dan organisasi untuk menciptakan, berbagi, bertukar, dan menyebarluaskan konten dalam bentuk teks, gambar, audio, maupun video secara cepat dan luas melalui jaringan virtual. Nah, adapun peran media sosial dalam kehidupan profesional. Yang pertama itu membangun dan menjaga citra nasional, menjadi platform penting untuk membangun personal branding, karena personal profesional yang aktif dapat menunjukkan keahlian, integritas, dan nilai-nilai etis yang diyakini. Yang kedua adalah komunikasi dan jaringan profesional. Nah, platform ini untuk memperluas jaringan profesional, informasi, dan merekrut atau mencari lowongan kerja. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, dapat memberi ruang untuk menyuarakan aspirasi publik, namun juga menuntut pelaku bisnis dan profesi untuk menjawab kritik dengan etika, tidak manipulatif, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada batasan antara profesional dan pribadi. Dengan memberikan batasan, karena informasi pribadi yang dibagikan secara bebas dapat menimbulkan konflik kepentingan atau menurunkan kredibilitas profesional. Selanjutnya ada penyebaran informasi yang etis. Profesional harus berhati-hati dalam membagikan informasi agar tidak menyebarkan hoax, informasi internal perusahaan, atau konten merugikan pihak lain. Selanjutnya, ada pemantauan pihak perusahaan. Banyak perusahaan yang memantau aktivitas media sosial karyawan atau calon karyawan. Apa yang dibagikan dapat menjadi dasar penilaian integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya ada etika dalam influencing dan endorsement.
Etika ini menuntut agar hal tersebut disampaikan secara jujur dan transparan agar tidak menyesatkan publik. Nah, selanjutnya ada sarana edukasi etis. Profesional menyebarkan informasi tentang praktik bisnis yang etis, keberlanjutan, kejujuran, atau anti korupsi yang dapat menunjukkan kontribusi etis terhadap masyarakat luas. Selanjutnya ada menghindari cyberbullying dan konflik sosial. Nah, profesional ini dilarang menghina kolega, atasan, atau perusahaan di media sosial karena pelanggaran serius terhadap etika profesi. Diskusi atau kritik harus dilakukan secara konstruktif dan tidak ada penghinaan atau ujaran kebencian. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap budaya organisasi. Profesional yang aktif di media sosial harus membagikan kegiatan yang positif dan dapat menciptakan citra perusahaan yang aktif dan progresif. Kemudian eh, kemudian membangun etos profesional. Etos profesional di media sosial mencerminkan integritas dan tanggung jawab seseorang untuk membangun etos profesional. Yang pertama, kejujuran dan ketulusan. Selalu berkomunikasi dengan jujur dan tulus di media sosial. Hindari itu. Jaga integritas Anda dan jadilah sumber informasi yang dapat dipercaya. Dua, kerahasiaan dan privasi. Hormati privasi dan kebijakan kerahasiaan orang lain di media sosial. Hindari membagikan informasi pribadi atau rahasia orang lain tanpa izin. Tiga, pemertahanan profesionalisme. Jagalah tingkat profesionalisme yang tinggi di media sosial. Hindari berperilaku tidak pantas seperti penggunaan bahasa kasar, penghinaan terhadap rekan kerja, atau postingan yang tidak sesuai dengan etika bisnis. 4. Pengelolaan konflik dengan bijak. Konflik dapat muncul di media sosial. Ketika mengatasi konflik, berbicara dengan bijaksana. Hindari perdebatan yang tidak perlu dan cari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada hubungan etika bisnis dengan etika bermedia sosial. Etika bisnis dan etika bermedia sosial saling berkaitan karena keduanya mengatur perilaku yang bertanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Etika bisnis menuntut transparansi, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak konsumen. Di sisi lain, etika bermedia sosial menekankan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, menjaga privasi, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Nah, perusahaan atau individu yang menerapkan etika bisnis harus berperilaku etis di media sosial karena kesalahan atau pelanggaran di ruang digital dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan etika di dunia nyata dan digital sangat penting dalam menjaga citra, dan tanggung jawab sosial. Kode etik dalam berkomunikasi. Dalam konteks profesional, penting untuk menjaga etika berkomunikasi di media sosial. Satu, berpikir sebelum mengunggah adalah langkah awal dalam mencegah konflik. Dua, menghormati privasi orang lain. Tidak semua hal tentang orang lain layak untuk dibagikan. Hindari menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Tiga, tidak mengandung sara dan ujaran kebencian. Media sosial bukan tempat untuk menyebarkan kebencian atau menyerang individu atau kelompok lain. Empat, tidak menyebarkan hoaks. Sebelum menyebarkan berita atau informasi, pastikan kebenarannya terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak lain. Lima, menghargai opini yang berbeda. Dalam dunia digital yang beragam, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, menghargai opini pihak lain menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. 6. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata yang dapat menyebabkan konflik dengan pihak lain. Jejak digital. Jejak digital adalah rekan jejak aktivitas seseorang di dunia maya yang dapat berdampak pada reputasi profesional. Untuk mengelola jejak digital secara bijak, yang pertama, pemeriksaan pengaturan privasi. Sesuaikan pengaturan privasi pada setiap akun media sosial untuk mengontrol informasi yang dibagikan.
2. Saring konten yang dibagikan. Pastikan konten yang dibagikan tidak merugikan. 3. Cara berkaitan tinjauan hapus konten tidak mencerminkan citra profesional. Tapi konten negatif dan ujaran kebencian. Dalam menghadapi konten negatif dan ujaran kebencian di media sosial, jangan terprovokasi. Hindari membalas dengan emosi atau menyebarkan balik konten tersebut. 2. Laporkan konten yang tidak pantas. Gunakan fitur laporan yang tersedia di platform media sosial untuk melaporkan konten yang melanggar. 3. Edukasi diri dan orang informasi yang baik untuk melawan penyebaran konten negatif. Selanjutnya yaitu ada etika karyawan dalam mewakili perusahaan. Karyawan dalam media sosial, baik secara pribadi maupun profesional, itu dapat dianggap sebagai perwakilan perusahaan, terutama bila menyebutkan tempat ia bekerja di akun media sosialnya di bagian profil. Nah, etika tersebut perlu dilakukan seperti hal berikut ini. Yang pertama yaitu menjaga reputasi perusahaan, yaitu menghindari untuk memposting atau berbagi konten yang dapat merusak citra perusahaan. Yang kedua, menghormati privasi rekan kerja, yaitu tidak boleh memposting informasi pribadi rekan kerja tanpa seizin mereka seperti informasi pribadi mereka. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan, yaitu tidak boleh menggunakan media sosial untuk kegiatan promosi produk atau layanan pesaing perusahaan atau melakukan aktivitas lain yang menimbulkan konflik. Yang keempat, menjaga profesionalisme, yaitu menghindari memposting konten yang tidak pantas atau tidak profesional di media sosial. Contohnya itu ada unsur sara, pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan akun media sosial dengan bijak, yaitu memikirkan baik-baik sebelum memposting sesuatu di media sosial. Yang keenam, membatasi penggunaan media sosial pribadi selama jam kerja, yaitu karyawan tidak boleh membuka medsos berlebihan saat jam kerja, kecuali jika sedang membutuhkan medsos untuk pekerjaan, contohnya yaitu membuat iklan untuk promosi perusahaan. Yang selanjutnya ada meningkatkan keterlibatan karyawan, yaitu karyawan dapat mengikuti akun media sosial resmi perusahaan sebagai tempat awal yang baik untuk berinteraksi dengan konten perusahaan. Dan yang terakhir, mengikuti kebijakan perusahaan, yaitu karyawan harus mematuhi pedoman resmi mengenai penggunaan media sosial dari perusahaan agar komunikasi tidak menimbulkan kesalahpahaman atau resiko hukum. Nah, konsekuensi hukum dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan itu terbagi menjadi dua dan tergantung oleh kebijakan masing-masing perusahaan. Yang pertama itu ada sanksi internal perusahaan dan yang kedua itu ada sanksi hukum. Sanksi internal perusahaan sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama peringatan dari perusahaan, setelah itu yang kedua ada surat peringatan yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu SP1, SP2, dan SP3. Yang ketiga tindakan disipliner atau skorsing. Keempat, penurunan jabatan atau pemotongan tunjangan. Dan yang kelima, yaitu pemutusan pekerjaan ataupun PHK. Dan sanksi hukum sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu tuntutan pidana dan juga tuntutan perdata. Tuntutan pidana sendiri itu pelanggaran etika media sosial yang melibatkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran informasi palsu yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE atau KUHP. Dan yang selanjutnya itu ada tuntutan pidana jika pelanggaran menyebabkan tuntutan perdata jika pelanggaran menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan yang bersalah. Nah, seorang karyawan dapat dinilai memiliki kinerja yang baik jika mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan indikator penilaian pekerjaan seperti kualitas kinerja, kuantitas penyelesaian target, kualitas output atau hasil pekerjaan, on time management, efektivitas, presensi, kemudian kerjasama tim, inisiatif, kepemimpinan, kemandirian dalam bekerja, dan menjaga komitmen kerja dalam instansi. Nah, dampak media sosial terhadap perilaku dan kinerja karyawan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada dampak positif. Uh, yang pertama, menciptakan kinerja yang efisien dan efektif karena medsos dapat digunakan di mana saja dan kapan saja ataupun fleksibel. Yang kedua, salah satu sarana yang dalam mencari data, informasi, kreasi, dan juga solusi.
Yang ketiga yaitu sarana branding perusahaan, dan yang keempat sebagai sarana hiburan masing-masing karyawan ketika lelah atau mengisi jam istirahat. Nah, setelah itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ada kecanduan media sosial dapat mengakibatkan penurunan produktivitas karyawan dalam kerja. Kemudian yang kedua, ada beberapa karyawan terlalu banyak membuang waktu di media sosial sehingga tugas mereka menjadi terhalang. Dan yang terakhir itu ada konflik dengan rekan kerja karena kesalahan dalam mengirimkan atau memposting sesuatu di media sosial. Peran pemerintah dari beberapa aspek dalam etika media sosial itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada regulasi dan kebijakan hukum. Ada UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu tentang mengatur larangan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Yang kedua ada peraturan Kominfo, yaitu penyelenggaraan sistem elektronik, pemantauan konten, dan pemblokiran akses terhadap konten negatif. Dan yang terakhir itu ada UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP, yaitu untuk menjamin hak atas pengguna data dan menuntut transparansi dalam pengelolaan informasi pribadi di media sosial. Selanjutnya yang kedua itu ada edukasi dan literasi digital. Itu ada program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran etika bermedia sosial yang bertujuan untuk pelatihan untuk masyarakat, pelajar, dan profesional agar lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab saat berinteraksi secara digital. Yang ketiga itu ada penegakan hukum, itu seperti polisi cyber atau Bareskrim Polri dan Kominfo, yaitu memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran etika seperti penyebaran konten ilegal, penipuan digital, dan manipulasi informasi. Yang keempat ada perlindungan terhadap konsumen dan dunia usaha, yaitu untuk mencegah praktik bisnis tidak etis di media sosial seperti iklan menyesatkan, endorsement palsu, atau manipulasi opini publik. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dengan platform media sosial. Pemerintah itu bekerja sama dengan perusahaan seperti Meta, Facebook, Instagram, kemudian Google, dan juga TikTok untuk menangani konten bermasalah, menghapus akun yang menyebarkan informasi palsu atau melanggar hukum, dan juga membangun sistem pelaporan konten oleh masyarakat. Selanjutnya, ada pengaruh media sosial terhadap reputasi pribadi dan perusahaan. Pengaruh media sosial terhadap reputasi pribadi dan perusahaan sangat besar, baik positif maupun negatif. Berikut beberapa dampak yang bisa terjadi. Yang pertama, ada pengaruh terhadap reputasi pribadi. Positifnya, meningkatkan jangkauan dan koneksi, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan, peluang karir. Sedangkan negatifnya, konten negatif atau kontroversial, privasi yang terkikis. Yang kedua, ada pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Positifnya, peningkatan brand awareness, respon cepat terhadap masalah. Sedangkan negatifnya, tanggapan negatif yang cepat menyebar, kesalahan dalam komunikasi, dan kritik dari influencer atau public figure. Selanjutnya, personal branding di dunia digital. Personal branding di dunia digital adalah proses membangun dan mengelola citra diri secara online untuk mempengaruhi cara orang lain melihat dan berinteraksi dengan kita. Di dunia yang serba terkoneksi ini, personal branding menjadi kunci untuk menonjol di tengah keramaian, baik untuk tujuan profesional maupun pribadi. Berikut adalah beberapa langkah untuk membangun personal branding di dunia digital. Yang pertama, tentukan tujuan dan identitas kalian. Identifikasi nilai dan keahlian buat person online. Yang kedua, optimalkan profil di platform digital seperti di LinkedIn, Instagram atau Twitter, blog atau website pribadi. Yang ketiga, konsistensi dengan konten dan pesan. Pilih topik yang konsisten, pentingnya konsistensi. Gunakan media sosial untuk berinteraksi, engagement dengan audiens, kolaborasi, dan networking. Yang kelima, buat konten yang bernilai, berguna, dan mengedukasi. Tampilkan kepribadian Anda. Yang keenam, monitor dan kelola reputasi Anda. Mengelola reputasi digital, lakukan evaluasi teratur. Yang ketujuh, jadilah autentik, keaslian yang menarik. Tingkatkan diri secara terus-menerus, update dengan perkembangan terbaru. Investasi pada pengembangan diri.
Selanjutnya, risiko dan dampak etika terhadap citra perusahaan. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan menjaga citra perusahaan. Tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan dalam konteks etika dapat membawa dampak baik maupun positif, maupun negatif terhadap reputasi dan hubungan dengan pelanggan, karyawan, investor, dan pihak terkait lainnya. Berikut adalah risiko dan dampak etika terhadap citra perusahaan. Yang pertama, risiko etika terhadap citra perusahaan. A. Skandal atau kontroversi, kecurangan atau penipuan, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, kontroversi produk dan layanan. B. Kehilangan kepercayaan publik, perilaku tidak transparan, tindakan diskriminatif atau tidak adil. C. Pelanggaran regulasi dan hukum, pelanggaran hukum. D. Keterlibatan dalam praktik korupsi, korupsi dan suap. Yang kedua, dampak etika terhadap citra perusahaan. A. Dampak positif, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan investor, meningkatkan loyalitas pelanggan, daya tarik karyawan berkualitas, keunggulan kompetitif perusahaan yang mempraktikkan etika keunggulan kompetitif. Dampak negatifnya, kerusakan reputasi yang tak terpulihkan, pengurangan pangsa pasar, pemutusan hubungan dengan mitra bisnis, penurunan nilai saham. Yang terakhir, dampak jangka panjang, perubahan sosial dan lingkungan, peningkatan pengaruh positif terhadap masyarakat. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu ada kasus iklan cat kayu dan besi Avian pada tahun 2013. Pada tahun 2013, iklan produk cat kayu dan besi Avian yang ditayangkan di televisi sempat menjadi sorotan dan menuai kritik dari masyarakat serta Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Iklan tersebut menampilkan seorang wanita cantik berpakaian minim dengan mengecat dan menarik perhatian pria-pria di sekitarnya. Masalah utama dari iklan ini adalah penggunaan unsur sensualitas atau seksualitas wanita untuk menarik perhatian terhadap produk yang tidak ada hubungannya langsung dengan unsur tersebut. KPI menilai bahwa iklan ini tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan, serta tidak pantas disiarkan pada jam tayang keluarga. Pelanggaran yang ditemukan yaitu 1. Terjadinya eksploitasi tubuh manusia perempuan untuk kepentingan komersial. 2. Penayangan dilakukan pada jam tayang anak-anak dan keluarga yang dianggap berbahaya karena bisa memberikan dampak buruk terhadap anak-anak. Penyelesaian kasus yaitu 1. Teguran dari KPI. KPI memberikan teguran tertulis kepada stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Revisi atau penarikan iklan setelah mendapat tekanan dan kritik, iklan tersebut dihentikan penayangannya atau diedit ulang oleh pihak produsen PT Avia Avian agar lebih sesuai dengan norma sosial dan etika periklanan. 3. Evaluasi internal. PT Avia Avian melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi pemasarannya agar lebih memperhatikan etika dan regulasi penyiaran di Indonesia. Baik, kesimpulannya, dari pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa etika dalam bermedia sosial sangat penting untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan dalam berinteraksi di dunia digital. Di tengah derasnya arus informasi dan kebebasan berekspresi, kita sebagai pengguna media sosial dituntut untuk lebih bijak, bertanggung jawab, serta menghargai hak dan privasi orang lain. Etika bermedia sosial mencakup hal-hal seperti tidak menyebarkan hoaks, menghindari ujian kebencian, tidak melakukan body shaming, menghormati perbedaan pendapat, serta menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis ini, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif, membangun, dan mendidik. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagi kebaikan, bukan sebagai alat untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.